Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan video pembelajaran teori belajar Brownell dan penerapan teori belajar Brownell. Selanjutnya, di sini ada biografi William Arthur Brownell. William Arthur Brownell, tokoh besar dalam matematika pendidikan di awal abad 20 yang lahir pada 19 Mei 1895 di Smethport, Pennsylvania dan wafat pada tanggal 24 Mei 1977. Riwayat pendidikan yang ditempuh beliau yaitu sekolah dasar dan sekolah menengah di Smethport, Pennsylvania, dan melanjutkan perguruan tinggi di Allegheny College dan Chicago University. Selanjutnya, teori pembelajaran Brownell menurut William Brownell menyatakan bahwa belajar adalah proses yang bermakna, dan dalam konteks pembelajaran matematika di SD harus ada pemahaman yang mendalam terhadap materi yang dipelajari. Anak-anak perlu memahami makna dari topik yang sedang dipelajari, termasuk simbol-simbol tertulis dan istilah yang mereka gunakan. Sebelum melakukan latihan, pemahaman yang tepat mengenai makna materi sangat penting agar latihan tersebut menjadi efektif. Selanjutnya, penerapan teori belajar Brownell yang pertama itu adalah dry theory, yaitu teori hafalan. Nah, pada permulaan abad ke-20 berkembang aliran mental yang mempunyai keyakinan bahwa otak itu seperti otot, terdiri dari gumpalan-gumpalan yang disebut fakulti-fakulti. Selanjutnya yaitu meaning theory. Bisa disebut dengan teori bermakna. Menurut teori makna, anak itu harus melihat makna dari apa yang dipelajarinya. Anak harus tahu makna dari simbol yang ditulis dan kata yang diucapkannya. Dan ini adalah isu utama pada pembelajaran matematika. Teori makna, seperti yang dikemukakan oleh berbagai ahli pendidikan dan psikologi kognitif, menekankan bahwa belajar tidak hanya tentang mengingat atau mengulang informasi, tetapi juga tentang memahami konsep yang mendasarinya. Oleh karena itu, dalam mempelajari matematika, anak-anak harus dapat memahami arti dari simbol-simbol matematika, seperti angka, tanda operasi, ataupun rumus, serta kata-kata yang digunakan dalam instruksi atau soal matematika. Selanjutnya ada konsep utama teori Brownell. Yang pertama itu pemahaman konsep. Brownell berpendapat bahwa siswa harus benar-benar memahami konsep matematika, bukan hanya menghafal rumus atau prosedur. Pemahaman ini akan membuat siswa lebih mampu menerapkan konsep tersebut dalam berbagai situasi. Yang kedua yaitu signifikansi dan makna. Pembelajaran matematika ini harus menekankan pada pentingnya signifikan dan makna dari bilangan. Siswa harus memahami mengapa suatu operasi matematika dilakukan dan apa arti hasil yang diperoleh. Yang ketiga adalah berpikir kritis. Brownell mendorong agar pembelajaran matematika lebih menantang kegiatan berpikir siswa daripada sekedar menghafal. Siswa harus diajak untuk berpikir kritis, menganalisis masalah, dan menemukan solusi. Yang keempat yaitu latihan bermakna. Brownell tidak menentang latihan, tetapi ia menekankan bahwa latihan harus dilakukan setelah siswa memahami konsep terlebih dahulu. Latihan yang bermakna akan memperkuat pemahaman siswa. Di sini terdapat kelebihan teori pembelajaran Brownell. Yang pertama itu fokus pada pemahaman. Teori ini mendorong siswa untuk benar-benar memahami konsep matematika. Selanjutnya ada relevansi. Teori ini masih relevan hingga saat ini dan banyak diterapkan dalam pembelajaran matematika. Yang terakhir yaitu memperkuat pondasi matematika. Dengan memahami konsep secara mendalam, siswa akan memiliki pondasi yang kuat untuk mempelajari materi matematika yang lebih lanjut.
Selanjutnya yang terakhir itu ada kesimpulan. Kesimpulan dari teori belajar Brownell adalah bahwa dalam pembelajaran matematika, fokus utama harus pada pemahaman yang mendalam terhadap konsep yang diajarkan. Siswa diajarkan untuk tidak hanya menghafal rumus atau prosedur, tetapi memahami simbol dan istilah yang ada dalam matematika. Pembelajaran sebaiknya menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari dan dilengkapi dengan latihan setelah pemahaman yang benar. Dengan pendekatan ini, siswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan menerapkan matematika dalam situasi yang nyata. Cukup sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan terkait video pembelajaran teori Brownell dan penerapannya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.